Baik, perkenalkan saya Ana Agung Ayudin Indah Lestari, dengan NIM 222612036. Jadi, di sini saya adalah dokter muda yang sedang menjalani kepaniteraan klinik madya di Departemen atau KSM Ilmu Anestesi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah tahun 2021. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi terkait dengan pain management. Baik, jadi sebelum kita lanjut, di sini perlu kita ketahui terkait dengan definisi nyeri itu sendiri. Jadi definisi nyeri menurut the International Association for the Study of Pain atau IASP, di mana mengatakan bahwa nyeri itu merupakan suatu pengalaman sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan, yang disertai oleh adanya kerusakan jaringan secara potensial dan juga aktual. Di mana, nyeri ini adalah suatu, sensasi yang penting bagi tubuh, di mana provokasi saraf-saraf sensorik, nyeri itu menghasilkan reaksi ketidaknyamanan, distres, ataupun juga penderitaan bagi pasien. Nah, untuk penilaian dan pengukuran derajat nyeri itu sangatlah penting, dalam proses diagnosis, penyebab nyeri itu sendiri. Gimana, dengan penilaian dan pengukuran derajat nyeri, itu dapat dilakukan tata laksana nyeri yang tepat sesuai dengan, derajatnya, seperti itu. Nah, untuk penggolongan nyeri itu sendiri, sebenarnya dapat dibagi menjadi yang pertama, itu yaitu menurut jenisnya, menurut timbulnya nyeri, menurut penyebabnya, dan juga menurut, derajat nyerinya. Nah, kalau untuk menurut jenisnya, itu dapat dibagi menjadi nyeri nosiseptik, nyeri neurogenik, dan juga nyeri nyeri psikogenik. Sedangkan menurut timbulnya nyeri dapat dibagi menjadi dua, ada yang akut dan juga yang kronis. Lalu untuk menurut penyebabnya ada nyeri onkologi dan juga non-onkologi. Lalu selanjutnya menurut derajat nyerinya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu ada nyeri ringan, sedang, dan juga berat. Nah, seperti yang tertera pada PowerPoint ini, jadi nyeri itu ada nyeri nosiseptif, di mana itu merupakan suatu respon fisiologis yang sifatnya adalah protektif dengan onset yang akut, dan dia itu berespon baik dengan pemberian analgesia. Sedangkan kalau nyeri neuropatik itu nyerinya berespon patologis dengan sifatnya yang non-protektif dan juga onsetnya kronis, serta apabila diberikan analgesia memberikan respon yang tidak baik. Nah, selanjutnya ini akan saya jelaskan mengenai pain pathway atau patofisiologi nyerinya atau perjalanan nyeri itu seperti apa. Jadi, yang kita tahu bahwa reseptor untuk stimulus nyeri itu adalah nosiseptor. Nah, nosiseptor ini peka terhadap rangsang, baik itu rangsang mekanik, suhu, kimiawi, listrik, yang hal itu bisa menyebabkan terlepasnya bahan-bahan kimia seperti misalnya hidrogen, ion kalium, polipeptida, histamin, prostaglandin, yang kemudian dapat bekerja merangsang nosiseptor itu sendiri. Nah, distribusi nosiseptor di bagian tubuh itu bervariasi. Biasanya, yang paling banyak atau jumlah terbesar itu terdapat di kulit, di mana nosiseptor ini terletak di jaringan subkutis, di otot rangka, bisa juga ada di sendi, seperti itu. Nah, impuls, rasa nyeri yang berasal dari nosiseptor ini akan disalurkan ke susunan saraf pusat, aferen, melalui dua serabut saraf. Ada saraf yang tipe saraf bermielin, di mana itu dikenal sebagai jalur nyeri cepat, sedangkan ada tipe saraf tidak bermielin atau C fiber. Kalau yang tadi yang bermielin itu A delta fiber, kalau yang tidak bermielin itu C fiber. Nah, itu dikenal dengan jalur nyeri yang lambat. Nah, kemudian akan timbul suatu emosi atau serta juga perasaan yang tidak menyenangkan, sehingga timbul nyeri dan reaksi menghindar atau withdrawal. Nah, persepsi nyeri di dalam tubuh itu diatur oleh substansi yang namanya neuroregulator.
Nah, neuroregulator ini punya aksi rangsang dan juga aksi hambatnya. Nah, untuk substansi P itu adalah contoh neurotransmitter dengan aksi merangsang. Sedangkan serotonin itu adalah salah satu contoh neurotransmitter dengan aksi menghambat, di mana serotonin ini mengurangi efek dari impuls nyerinya. Substansi kimia lainnya punya efek inhibitor terhadap transmisi nyeri, misalnya ada endorfin. Nah, untuk endorfin ini ditemukan dalam konsentrasi yang tinggi, biasanya di dalam sistem saraf pusat. Nah, untuk kadar endokrin di setiap individu itu juga berbeda-beda. Kalau kadar endorfin itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya ansietas atau kecemasan, seperti itu. Nah, hal ini juga akan berpengaruh terhadap perasaan nyeri yang dialami oleh seseorang, karena kan itu bersifat subjektif ya. Lalu, di mana individu yang punya kadar endorfin yang lebih rendah, itu dia akan menimbulkan atau merasakan atau mohon maaf, jadi kalau misalnya kadar endorfin itu banyak di dalam tubuh seseorang, itu dia akan merasakan nyeri yang lebih ringan dibandingkan mereka-mereka yang punya kadar endorfin itu yang sedikit. Nah, antara suatu stimulus noxious sampai dirasakannya sebagai suatu persepsi nyeri, itu ada beberapa rangkaian, yaitu ada 4 rangkaian elektrofisiologik, di mana yang pertama, kalau dari slide di sini ada tulisannya yang pertama yaitu transduksi. Nah, proses transduksi ini adalah suatu stimuli atau stimulus kuat itu dirubah menjadi suatu aktivitas listrik yang akan diterima di ujung-ujung saraf perifer, misalnya reseptor Meissner seperti itu. Nah, reseptor-reseptor ini disebut sebagai nociceptif dan mempunyai ambang rangsang tertentu. Kerusakan jaringan karena trauma pembedahan misalnya, itu akan menyebabkan terjadi sintesis dari prostaglandin. Nah, prostaglandin inilah yang akan menyebabkan sensitisasi dari reseptor-reseptor nociceptif dan dikeluarkan zat-zat nyeri seperti misalnya histamin, serotonin, dan zat-zat lainnya, substansi lainnya, sehingga akan menimbulkan satu sensasi nyeri. Yang kedua, dilanjut dengan proses transmisi. Nah, untuk proses transmisi ini, penyaluran impuls itu melalui saraf sensorik sebagai lanjutan dari proses transduksi tadi, yaitu melalui saraf A delta dan serabut C dari perifer ke medula spinalis, di mana impuls tersebut mengalami modulasi sebelum diteruskan ke talamus oleh traktus spinothalamikus, yang selanjutnya nanti akan disalurkan ke daerah somatosensoris di korteks cerebri, di mana isyarat tersebut diterjemahkan, seperti itu. Lalu selanjutnya ada proses modulasi. Nah, ini adalah suatu proses terjadinya interaksi antara sistem analgetik endogen yang dihasilkan oleh tubuh dengan input nyeri yang masuk ke kornu posterior medula spinalis. Merupakan itu adalah suatu proses ascendant yang dikontrol oleh otak. Nah, analgetik endogen ini seperti misalnya endorfin, serotonin, noradrenalin, itu dapat menekan impuls nyeri pada kornu posterior medula spinalis. Nah, kornu posterior itu merupakan pintu yang dapat terbuka ataupun dapat tertutup untuk menyalurkan impuls nyeri terkait dengan analgetik endogen tersebut. Lalu untuk selanjutnya itu proses persepsi yang terakhir, yaitu hasil akhir proses interaksi kompleks dari proses transduksi, transmisi, dan juga modulasi yang nantinya akan diterjemahkan di daerah somatosensoris cortex cerebri sehingga menghasilkan suatu perasaan subjektif terhadap sebagai persepsi nyeri masing-masing orang. Seperti itu. Oke, lalu kita lanjut ke jalur ascending transmisi nyeri. Untuk jalur ascending transmisi nyeri ini, jalur ascending itu dari tulang belakang ke lokasi di batang otak dan talamus. Itu merupakan hal penting untuk persepsi dan integrasi dari informasi nociceptif. Jalur ascending utama itu yang penting untuk
nyeri itu ada yang pertama ada tractus spinothalamicus, STT, jadi proyeksi langsung ke talamus. Lalu ada proyeksi spinomedular dan spinobulbar, di mana itu adalah proyeksi langsung ke wilayah kontrol homeostasis pada medula dan pada batang otak. Lalu selanjutnya ada tractus spinohipothalamicus, di mana ini proyeksi langsung ke hipotalamus dan otak depan bagian ventral. Oke. Selanjutnya adalah instrumen penilaian nyeri. Jadi dari nyeri yang dirasakan oleh pasien itu kita bisa nilai terkait dengan seberapa nyeri sih sebenarnya yang dialami oleh pasien ini, seperti itu, dengan adanya beberapa instrumen-instrumen yang bisa membantu kita dalam mengetahui seberapa nyeri sih pasien ini yang pasien ini rasakan, seperti itu. Untuk penilaian nyeri, itu bisa dari position, lokasi nyerinya, lalu kualitasnya, durasi, frekuensi, lalu dinilai juga ada penjalaran atau tidak, atau ada radiasi, seperti itu. Lalu temporal relationship, seperti misalnya kapan nyerinya itu muncul, seperti itu. Lalu dan severity-nya, intensitas nyerinya seperti apa, apakah ringan, sedang, ataupun berat. Nah, untuk di sini nyeri itu dapat dibagi, di sini ada beberapa cara untuk membantu mengetahui akibat nyeri menggunakan skala assessment nyeri. Ada yang unidimensional atau tunggal atau multidimensional. Nah, kalau yang unidimensional ini biasanya hanya mengukur intensitas nyeri. Dia cocok atau appropriate untuk nyeri-nyeri akut biasanya. Dan biasanya skala yang digunakan untuk skala yang biasa digunakan untuk evaluasi pemberian analgetik. Contohnya misalnya pada FAS, VRS, NRS, WBPRS. Jadi FAS ini visual analog scale, lalu ada numerik, lalu ada Wong-Becker. Lalu untuk yang multidimensional itu mengukur intensitas dan afektif unpleasantness nyeri. Dia diaplikasikan biasanya pada nyeri-nyeri yang kronis. Bisa dipakai untuk penilaian klinis, misalnya contohnya yang multidimensional ini MPQ, lalu Pin Diary. Oke, kita bahas satu-satu dari yang unidimensional terlebih dahulu. Contoh yang unidimensional itu ada FAS, Visual Analog Scale. Nah, ini biasanya biasanya paling sering digunakan untuk menilai nyeri. Biasanya digunakan pada pasien anak lebih dari 8 tahun ataupun dewasa. Nah, skala linier ini menggambarkan secara visual gradasi tingkat nyeri yang mungkin dialami oleh pasien. Jadi dari no pain, sama sekali nggak ada pain, sampai ada garis linier sampai worst possible pain. Seperti itu. Rentang nyerinya itu diwakili sebagai garis sepanjang 10 cm dengan atau tanpa tanda pada tiap sentimeternya. Seperti itu, seperti yang ada pada gambar ini. Seperti itu. Ya, untuk kelebihan dari FAS ini sendiri biasanya mudah dan cepat dipahami oleh pasien dan bisa lebih mudah diinterpretasikan klinisi. Nah, kalau kekurangannya biasanya sulit digunakan pada kasus-kasus emergensi. Misalnya juga misalnya pasien ada penurunan kesadaran atau gangguan kognitif, penglihatan itu agak sulit atau tidak bisa biasanya menggunakan visual analog scale ini. Jadi bisa digunakan scale yang lain untuk menilai pasien-pasien yang seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu ada numeric rating scale. Nah, numeric rating scale ini dianggap sederhana dan mudah dimengerti juga. Dia sensitif terhadap dosis, jenis kelamin, dan perbedaan etnis juga. Dia lebih baik daripada FAS, terutama untuk menilai nyeri akut. Seperti itu. Jadi kalau untuk kelebihan-kelebihannya itu ya sama seperti tadi, mudah dan cepat dipahami oleh pasien, lalu bisa diinterpretasikan dengan mudah oleh klinisi, hasilnya lebih konsisten juga.
lebih baik daripada fast seperti yang sudah dikatakan tadi, terutama untuk nilai nyeri yang akut. Sedangkan kalau kekurangannya, itu sulit digunakan pada pasien dengan gangguan kognitif, penglihatan, dan juga kesadaran sama seperti fast tadi, dan juga sulit untuk mendeteksi perubahan-perubahan kecil ya yang terjadi pada pasien, misalnya perubahan skala nyerinya itu. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu WBPRS atau Wong-Baker Pain Rating Scale. Nah, untuk Wong-Baker ini biasanya digunakan pada pasien-pasien dewasa dan anak lebih dari 3 tahun yang tidak dapat menggambarkan intensitas nyerinya dengan angka. Jadi Wong-Baker ini memang biasanya sering dipakai pada pasien-pasien pediatri, lalu bisa juga dipakai pada pasien-pasien dengan afasia biasanya. Nah, untuk kelebihannya itu mudah dipahami oleh pasien, sama seperti tadi, lalu mudah juga diinterpretasikan oleh klinisi, bisa digunakan pada anak-anak dan juga orang dewasa dengan afasia biasanya, yang tidak bisa menggambarkan seberapa sih tingkat nyerinya dengan menggunakan angka, seperti itu misalnya. Lalu kekurangannya membingungkan antara afek. Jadi seperti dia diminta untuk melihat gambar seperti ini, mungkin agak sulit untuk agak membingungkan antara afeknya itu dengan intensitas nyeri yang memang benar-benar dirasakan, seperti itu. Hasilnya juga bisa lebih tinggi dari skala lain dengan wajah netral tanpa nyeri, biasanya seperti itu. Jadi ini ada gambarnya, jadi dari 0 tidak sakit, 2 sedikit sakit, 4 agak mengganggu, 6 mengganggu aktivitas, 8 sangat mengganggu, 10 tak tertahankan. Oke, dilanjutkan ke multidimensional. Nah, untuk multidimensional ini salah satu contohnya adalah McGill Pain Questionnaire atau MPQ. Jadi untuk MPQ ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada gambar nyeri, nanti di slide selanjutnya akan ada contoh seperti apa sih McGill Pain Questionnaire ini gitu. Jadi ada gambar nyeri, 2 indeks nyerinya, lalu 3 pertanyaan-pertanyaan mengenai nyeri terdahulu dan lokasinya. Lalu setelah itu yang keempat indeks intensitas nyeri yang dialami saat ini. Untuk kelebihan dan kekurangannya tentu saja ada. Untuk kelebihannya dapat digunakan untuk mendeskripsikan nyeri yang kronis, yang berubah-ubah utamanya seperti itu. Lalu yang berubah-ubah intensitas nyerinya atau kekambuhannya seperti itu. Lalu selanjutnya deskripsi nyeri lebih tepat dan dalam biasanya untuk menggunakan MPQ ini. Lalu dapat membedakan nyeri neuropatik dan juga nociceptik, lalu tersedia dalam versi pendek short MPQ untuk memudahkan penilaian. Untuk kekurangannya dia lebih kompleks, lalu perlu waktu yang lumayan lama juga, pasien juga harus mengerti bahasa-bahasa yang dicantumkan pada kuesioner sehingga tidak menyulitkan untuk mengisinya. Nah, ini adalah contoh McGill Pain Questionnaire-nya. Jadi di sini ada nomor-nomornya seperti yang sudah dikatakan tadi, seperti itu. Baik, selanjutnya dari multidimensional, yaitu ada pain diary, jadi catatan tertulis atau lisan mengenai pengalaman pasien dan perilakunya. Kelebihannya, dia untuk pain diary ini bisa menentukan pola nyerinya seperti apa, terutama pada nyeri-nyeri yang kronis biasanya. Pada nyeri yang kronis itu memang kita perlu tahu polanya seperti apa. Lalu untuk kekurangannya, bisa berpotensi bias atau bias karena dipengaruhi tendensi memori pasien juga, misalnya dia lupa atau lupa nulis, seperti itu. Terus lalu juga item pain diary itu bisa berbeda-beda sehingga sulit mendapatkan data secara kolektif. Dan tentunya juga dengan penggunaan pain diary ini penting sekali kontribusi pasien dalam penulisannya. Jadi kepatuhan pasien untuk menuliskan setiap kali dia merasakan nyeri itu harus dikontrol dengan baik sehingga tidak ada bias yang terjadi seperti itu. Nah, ini adalah contoh daily pain diary-nya. Dituliskan nanti jam berapa, lalu di mana lokasi nyerinya, pada saat seperti apa, apakah
mengkonsumsi obat atau tidak, dan lainnya. Lalu yang terakhir akan kita bahas yaitu tentang penanganan nyeri berdasarkan WHO Step Ladder Pattern. Nah, ini adalah WHO Step Ladder-nya. Jadi, dari praktik dalam tata laksana nyeri itu, secara garis besar, strategi farmakologinya itu mengikuti ini, WHO Step Ladder. Jadi, tahap pertama itu dapat menggunakan obat analgetik non-opiat, seperti misalnya NSAID, atau COX-2 specific inhibitor, seperti itu, yang non-opioid, paracetamol, aspirin, seperti itu. Lalu, tahap yang kedua, itu dilakukan jika pasien masih mengeluhkan nyeri. Jadi kalau misalnya pasiennya masih mengeluhkan nyeri, maka bisa diberikan obat-obatan seperti pada tahap 1 atau tahap pertama ditambahkan dengan opiat secara intermittent. Lalu untuk yang tahap ketiga, dengan memberikan obat pada tahap kedua, ditambah juga dengan opioid atau opiat yang lebih kuat. Contohnya misalnya morfin, fentanyl. Nah, penanganan nyeri berdasarkan patofisiologi nyeri pada proses transduksi itu dapat diberikan anestesi lokal dan atau juga obat anti radang non-steroid seperti itu. Nah, dari gambar tangga dosis yang ini bisa kita simpulkan bahwa terapi inisial dilakukan pada dosis yang lebih tinggi. Nah, nanti kemudian diturunkan pelan-pelan hingga sesuai dengan dosis analgesia yang tepat. Nah, biasanya untuk yang nyeri-nyeri ringan, itu farmakoterapi tingkat satunya itu bisa menggunakan aspirin, acetaminophen. Lalu untuk farmakoterapi tingkat 2 di nyeri ringan, itu bisa menggunakan ibuprofen, sodium naproxen, ketoprofen. Untuk nyeri sedang, farmakoterapi tingkat 3 itu bisa menggunakan acetaminophen, tentunya juga dengan penyesuaian dosis ya. Lalu bisa pakai acetaminophen, bisa pakai ibuprofen, ketoprofen juga. Lalu untuk farmakoterapi tingkat 4, itu jika farmakoterapi tingkat 3-nya gagal, OAINS yang dipilih itu bisa diganti. Pilihan OAINS kedua itu sebaiknya dari kelompok kimia yang berbeda. Sedangkan untuk farmakoterapi tingkat 5, misalnya opioid, penggunaan opioid, misalnya kodein. Untuk nyeri sedang, farmakoterapi tingkat 6 itu biasanya diberikan tramadol dengan dosis yang sudah tertera. Lalu nyeri berat itu farmakoterapi tingkat 7. Bisa menggunakan morfin, bisa menggunakan campuran agonis-antagonis pentazosin, dan agonis parsial. Oke. Baik, sekian untuk presentasi saya pada hari ini. Semoga bisa memberikan informasi maupun informasi yang lebih untuk semuanya. Sekian dan terima kasih.